Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan dijelaskan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang tadi kami baca. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami dan boleh Tuhan untuk menyatakan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap buka dari 2 Samuel pasal yang ke-5, jangan ditutup terlebih dahulu, karena itu kita akan lihat bersama-sama, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang mengikuti Under 23 Soccer Games akhir-akhir ini? Ada nggak yang mengikuti? Ini Rainer ngikutin, ya? Tim nasional sepak bola Indonesia Under 23 itu tuh dikenal sekali sama dunia akhir-akhir ini. Kenapa? Kenapa dikenal? Ternyata tim sepak bola putra dari Indonesia ini itu tuh menoreh prestasi yang luar biasa akhir-akhir ini. Yaitu mereka yang di bawah 23 tahun, seperti saudara tahu bahwa ini pertandingan untuk orang-orang di bawah 23 tahun yang mewakili Indonesia. Dan mewakili Indonesia ternyata bukan hanya di dalam cabang atau di dalam pertandingan yang seperti demikian, tetapi juga di dalam Olimpiade musim panas, di dalam Asian Games, kemudian juga di dalam SEA Games, dan di dalam segala kompetisi pokoknya buat orang-orang atau buat anak-anak yang berumur 23 tahun ke bawah, saudara-saudara. Saudara tahu siapa yang melatih tim ini? Rainer pasti tahu. Ya, ini orangnya, saudara-saudara. Ya, ini pelatihnya. Pelatihnya itu diambil dari Korea Selatan, namanya Shin Tae-yong, dan gajinya saudara tahu nggak? 1,5 juta US dollar per tahun. 1,5 juta US dollar per tahun, saudara-saudara. Dan sengaja dia diundang dari Korea untuk melatih tim Indonesia. Prestasinya luar biasa sekali ternyata. Dan kita melihat salah satu pemain yang terkenal daripada tim ini, itu adalah seorang pencetak gol yang paling banyak. Ini orangnya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Osvaldo Hai. Dia orang Papua, saudara-saudara. Luar biasa. Dan ada begitu banyak orang Indonesia, pada waktu mereka berkompetisi, taruh harapan yang sangat besar sekali kepada The Dream Team ini. Karena inilah yang diharapkan, membawa Indonesia pada akhirnya ke posisi bergengsi. Tetapi saudara tahu pada akhirnya tim Indonesia ini kandas, dan waktu itu sempat melawan Australia dan menang, saudara-saudara, tetapi pada akhirnya kandas, dan waktu itu juga sempat melawan Korea Selatan, tim awal bangsanya si STY itu, saudara-saudara, dan pada akhirnya kalah seperti kita tahu. Jadi harapan yang berhasil, tiba-tiba gagal langsung, saudara-saudara. Dan ada begitu banyak dari kita juga yang berharap seperti itu, bukan? Kita berpikir bahwa inilah dia pada akhirnya tim pemenang kita, tapi ternyata kalah. Inilah dia pada akhirnya mungkin gereja harapan kita, tetapi gerejanya mungkin tidak eksis lagi. Atau mungkin saudara-saudara, ini adalah pendeta yang kita harapkan, tetapi kita lihat ada begitu banyak cacatnya di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan ini. 2 Samuel pasal yang ke-5 bicara mengenai raja berhasil tetapi yang gagal. Bagaimana latar belakangnya? Kita harus tahu, saudara-saudara. Minggu lalu kita lihat dari 2 Samuel pasal yang pertama, dan sekarang kita lihat dari 2 Samuel pasal yang ke-5. Dan ini yang terjadi kepada Raja Daud. Raja Israel yang besar,
yang diharapkan untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari keterpurukan. Seperti kita tahu bagaimana raja sebelumnya, yaitu raja siapa? Saul, ya. Raja Saul itu mati, dan matinya itu bunuh diri, dan kematian itu saudara-saudara kematian yang memalukan. Dan bukan hanya dia mati, tetapi juga anak-anaknya mati. Dan bukan hanya itu aja, tetapi saudara-saudara mayatnya dibawa ke tempat-tempat musuh dan dibakar di sana. Boleh dikatakan Saul membawa kerajaan Israel ini kepada keterpurukan yang paling bawah. Sebuah perjalanan historis yang tragis, bukan? Karena kita tahu bahwa Raja Saul itu naik dengan sebuah harapan. Orang Israel itu berharap kepada Raja Saul. Tetapi pada akhirnya kita melihat bagaimana Raja Saul di dalam kehidupan yang terakhir konsult dengan dukun, konsult dengan orang pintar pada waktu itu, daripada datang kepada Allah. Dan dengan kematian Ishbosheth, yaitu anak daripada Saul, di dalam pasal 2 sampai pasal yang keempat dari 2 Samuel, kita lihat bagaimana Ishbosheth pada akhirnya mati. Dan pada waktu itu kita melihat bagaimana Daud belum dilantik, ya, di pasal 2 sampai pasal yang keempat. Dan tidak ada seorang pun juga yang pada akhirnya bisa menggantikan Saul setelah Ishbosheth itu mati. Dan cucu Saul seperti kita tahu yang namanya Mephibosheth itu gak mampu memimpin bangsa ini. Karena apa? Karena di dalam catatan dari 2 Samuel pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa Mephibosheth ini anaknya timpang, dia katakan di pasal 4 ayat 4. Dan Daud pada akhirnya resmi mengambil alih kekuasaan daripada Raja Saul. Dan kita belajar ini beberapa pasal, boleh dikatakan sebelum pasal yang kelima. Dan Daud tidak hanya menjadi raja pada waktu itu atas orang Yehuda, di mana dia berasal dan di mana dia tinggal, tetapi juga menjadi raja atas semua suku-suku Israel. Jadi ke-12 suku Israel semuanya. Dan kita membaca bahwa pada waktu itu tua-tua dari semua segala macam suku datang kepada Daud dengan katakan bahwa apa? Engkau sekarang adalah raja kami. Engkau sekarang adalah yang berkuasa atas kami, saudara-saudara. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin suku di awal pasal yang kelima. Di pasal yang kelima bagian awal, dan kita melihat saudara-saudara bagaimana pertemuan ini adalah pertemuan yang sebetulnya merupakan sebuah realisasi daripada janji Abner. Abner ini adalah seorang pemimpin perang daripada Saul, tetapi kita lihat bagaimana Abner ini membela Daud, boleh dikatakan. Jadi dengan katakan bahwa Abner katakan bahwa dia dan seluruh pasukan Israel dan semua suku-suku dan kepala suku pada akhirnya datang kepada Daud dan memberikan sumpah mereka untuk setia kepada Daud dan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Daud. Dan suku-suku tersebut meneguhkan pilihan mereka kepada Daud, dan mereka mengingat sekali lagi bagaimana hubungan mereka dengan Daud. Perhatikan di ayat 1 dari pasal 5, kalau saudara buka kembali di pasal 5 ayat 1, dia katakan, kami ini adalah darah dagingmu, dia katakan. Dan kemudian dia pesan kepada Daud bahwa apa? Bahwa engkaulah yang akan memimpin bangsa kami sekarang ini. Khususnya melawan musuh bebuyutan daripada orang Israel, yaitu orang Filistin. Ya, orang Filistin di ayatnya yang kedua. Dan semua itu diakui, boleh dikatakan, oleh para kepala-kepala suku daripada orang-orang Israel ini. Nah, pada akhirnya kita melihat bagaimana penggenapan janji Allah terjadi. Yang pertama itu adalah Daud diangkat menjadi raja. Nah, orang-orang tahu ketika mereka memilih Daud untuk menjadi pemimpin mereka tahu bagaimana Daud dan mereka tahu seperti apa Daud. Perhatikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua dari pasal 5. Lalu datanglah segala kepala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang telah memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Jadi mereka katakan begini, walaupun pada waktu itu raja yang resmi boleh dikatakan itu adalah masih keturunan Saul, tetapi mereka tahu sebetulnya bahwa Daudlah yang memimpin orang-orang Israel untuk berperang.
Dan kemudian pada akhirnya mereka mengurapi Daud menjadi penguasa mereka. Perhatikan ayat 3. Lalu datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Saudara-saudara, ini bukannya pertama kali ya. Daud pada waktu itu diurapi sebagai raja. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lihat di pasal yang kedua ayat 4, mereka sebetulnya sudah datang dan mengurapi Daud. Dan sebelumnya di 1 Samuel kita melihat bagaimana Allah sendiri yang mengurapi Daud. Ingat gak ceritanya? Ketika pada waktu itu dipanggil satu persatu anak-anak atau saudara-saudara Daud, dan pada akhirnya Allah memilih Daud. Dan di sini kita belajar, saudara-saudara, bagaimana umat Allah pada waktu itu ketika mereka memutuskan untuk mereka memilih Daud, ketika para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa itu atau suku-suku itu datang dan memilih Daud, kita melihat bagaimana peranan daripada orang-orang percaya ya, yang ada di sekitar daripada Daud, yang pada waktu itu meneguhkan kepemimpinan Daud. Jadi itu yang pertama, bahwa ada penggenapan terhadap Daud. Daud yang kita tahu sudah lama sekali ada di dalam pengembaraan sebagai seorang pemimpin Israel yang udah diurapi. Dia bersabar untuk menunggu waktunya sampai pada saat ini. Ya, kalau misalnya saya jadi Daud, mungkin saya udah pikir bahwa enak aja gua yang udah dipilih nih. Bukannya cuma sama orang Israel, tetapi sama Allah loh. Tetapi Daud menunggu sampai waktu yang pas. Dan dia tidak declare sendiri kalau misalnya dialah yang memimpin orang Israel, tetapi ada orang-orang yang ada di sekitar dia yang datang dan meneguhkan dia. Luar biasa saudara-saudara. Kita melihat bagaimana karakter daripada Daud di sini. Ada sebuah pengharapan kepada Daud bahwa ini mungkin inilah dia nih, orang yang kita nantikan untuk memimpin bangsa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ada penggenapan terhadap janji Allah terhadap Yerusalem sebagai ibu kota. Perhatikan saudara-saudara, ini pertama kalinya Yerusalem itu menjadi ibu kota daripada Israel. Perhatikan ayat 6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ayat 8, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta, sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Pada waktu itu Yerusalem dipilih menjadi ibu kota daripada Israel, karena letaknya betul-betul terletak di dalam pusat tanah perjanjian, lengkap dengan pertahanan alami, dan kita tahu bagaimana ya, Yerusalem itu terkenal dengan apa yang namanya Gunung Sion, begitu. Jadi dengan kata lain Yerusalem itu lokasinya ada di permukaan laut cukup tinggi, saudara-saudara. Dan kita melihat baik pada masa para hakim, kita melihat bagaimana orang-orang itu berperang untuk merebut kota tersebut. Kota yang dihuni, dia katakan, oleh orang-orang Yebus. Ya, dan kita melihat bagaimana orang-orang Israel mencoba untuk merebut kota ini, tetapi masih belum bisa. Tetapi ternyata Daud dengan anak buahnya menyerbu kota ini, ya, memanjat terowongan yang digunakan untuk mengalirkan air ke Yerusalem, dikatakan di ayatnya yang ke-8, dan ayatnya yang ke-9 dia katakan, Daud pada akhirnya menetap di kubu pertahanan itu, dan menamainya apa? Kota Daud. Ini pertama kali. Pertama kali di dalam sejarah Israel, Yerusalem itu dinamakan sebagai kota Daud. Dan ayat 10 perhatikan saudara-saudara, makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Dan ini adalah penggenapan daripada janji Allah sebelumnya. Sekitar 1000 tahun sebelumnya, ya, sebelum Daud merebut Yerusalem, Allah sebetulnya sudah berjanji kepada Abraham. Saudara perhatikan dari Kejadian 15, saya ada di sini, Kejadian 15 ayat 18 sampai 21, ada salah satu daripada janji Abraham di ayat 21 itu adalah
bagaimana Abraham dan keturunannya akan masuk dan akan merebut kota atau tempat di mana orang Yebus itu ada. Luar biasa ya, 1000 tahun setelah itu baru terjadi di dalam pemerintahan Daud. Dan kita melihat bagaimana bukan hanya Daud bisa merebut kota yang ditahan oleh orang-orang Yebus itu, tetapi juga ada begitu banyak orang-orang lain, suku-suku lain yang mengakui pemerintahan Daud dan bahkan mengirimkan resources-nya ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem. Contohnya Hiram, dia katakan raja negeri Tirus itu di ayat 11, dan kemudian kita melihat bagaimana dia mengirimkan resources-nya untuk membantu Yerusalem, dan kita melihat bagaimana Daud bukan hanya dengan Yerusalem, tetapi di dalam kepemimpinannya Daud diakui di ayat 12 sebagai pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang diakui oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi apakah ini cukup? Apakah cukup kalau misalnya Daud itu adalah pemimpin yang berhasil sebagai pemimpin Israel? Apakah cukup Daud itu adalah seorang pemimpin yang berhasil pada akhirnya merebut kota Yerusalem? Apakah cukup? Ternyata 2 Samuel 5 juga mengingatkan kalau misalnya Daud juga adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Jadi poin saya yang berikutnya ialah bagaimana penggenapan janji Allah itu ada di dalam Daud sebagai raja yang memimpin kehidupan kerohanian daripada orang Israel. Dan saudara-saudara, luar biasa kalau kita lihat dari pasal yang kelima ini ya. Kita melihat isi hati daripada seorang pemimpin yang takut akan Allah. Ketika dia ada krisis, dia lari kemana saudara-saudara? Perhatikan ayat 17 dari 2 Samuel 5. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel, maka majulah orang Filistin itu untuk menangkap Daud. Ini musuh bebuyutan orang Israel ya. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu dia lari kemana? Kemana? Kemana ayat 17? Ke kubu pertahanan. Buat apa saudara-saudara? Apakah dia takut sama orang Filistin? Karena ini musuh bebuyutan. Ataukah dia, saudara-saudara, datang untuk mencari pertolongan dari pihak lain? Apa yang dia lakukan di sini, saudara-saudara? Yang dia lakukan ialah dia datang kepada Allah. Luar biasa ya. Orang Filistin ini adalah musuh bebuyutan daripada orang Israel. Dan kita lihat, saudara-saudara, di 1 Samuel, 100 kali kurang lebih ada referensi daripada orang Filistin. Dan bagaimana orang Filistin ini adalah orang-orang yang pertama-tama sempat untuk mengambil tabut perjanjian. Saudara ingat gak ceritanya dari 1 Samuel? Dan juga orang Filistin inilah juga yang pada akhirnya membunuh Saul. Saudara-saudara di dalam peperangan yang kita lihat di minggu lalu di 1 Samuel 31. Namun orang Filistin juga inilah sebetulnya yang menjadi alasan pertama orang Israel pada waktu itu meminta seorang raja. Menarik sekali ya. Dari 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-16, kenapa orang Israel minta raja? Salah satunya itu adalah karena mereka melihat bahwa orang Filistin punya raja. Jadi orang Filistin ini musuh bebuyutan orang Israel dan seringkali menjadi referensi daripada orang Israel terhadap kekuatan manusia. Dan ingat saudara-saudara, orang Filistin ini adalah orang juga atau suku juga yang pada akhirnya mencoba untuk menguasai Israel, mengalahkan Saul. Dan kita gak heran ketika Daud pada waktu itu dilantik, orang Filistin ini jugalah yang hendak untuk menghancurkan pemerintahan daripada Daud. Mereka merencanakan untuk mengenyahkan Daud. Tetapi kita lihat Daud pada akhirnya melarikan diri. Melarikan diri kemana tapi? Dia katakan melarikan diri ke kubu pertahanan. Ini bukan tempat persembunyian. Tetapi di dalam tempat inilah dia menemukan kekuatannya. Kekuatannya ada di mana, saudara-saudara? Perhatikan ayat 19. Kekuatannya itu adalah ketika dia datang kepada Tuhan. Ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, akankah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Atau akan kuserahkanlah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin pada waktu itu menyebar
masuk ke tanah Israel di ayatnya yang ke-18. Dan kita melihat bagaimana mereka bukan hanya menyebar 2 orang atau 3 orang ya, tetapi mereka itu satu bangsa semuanya menyebar untuk mencari Daud, untuk membunuh Daud. Dan apa yang dia lakukan? Dia datang ke kubu pertahanan dan dia datang untuk bertanya kepada Tuhan. Dia tidak datang kepada orang pintar seperti Raja Saul, tetapi dia datang kepada Allah, saudara-saudara. Dan luar biasa, kita lihat bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada Daud. Karena dia tahu Daud bukan hanya seorang pemimpin yang berhasil. Dia bukan hanya berhasil membuktikan bagaimana dia bisa merebut Yerusalem, tetapi dia adalah seorang yang memiliki kerohanian yang baik sekali dengan datang kepada Allah. Allah pada akhirnya berikan kota itu yang namanya Baal Perasim, yang berarti the Lord of the Breakthrough, dan memukul kalah. Di ayat 20 dicatat, telak orang Filistin. Orang Filistin tetap masih ada, saudara-saudara. Walaupun mereka mencoba gitu ya meninggalkan Baal mereka di Baal Perasim ini dengan harapan bahwa Baal mereka itu bisa mengalahkan kekuatan orang Israel. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, pada waktu itu ketika mereka mencoba menyerang Daud lagi, Daud datang kepada Allah sekali lagi. Ayat 23, bertanyalah Daud kepada Tuhan sekali lagi. Dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan perhatikan ayat 25, apa yang dilakukan oleh Daud. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai ke Gezer. Ini bukan satu kali datang kepada Tuhan, tetapi dalam beberapa ayat 2 kali datang kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana hati Daud yang begitu dekat kepada Allah. Hati Daud yang mempunyai persekutuan intim dengan Allah. Dan hati Daud yang trust kepada janji yang Allah sudah berikan. The man after God's own heart, saudara-saudara. Itulah dia Daud, seorang pemimpin yang berhasil, seorang pemimpin yang punya prestasi, seorang pemimpin yang takut akan Allah. Apa kurangnya? Betul nggak? Kita tanya apa kurangnya daripada Daud? Tetapi luar biasa saudara-saudara, di dalam pasal 5 ini 2 ayat juga dicatat di dalam bagian ini. Perhatikan ayat 13 dan 14. Dia katakan di ayat 13 dan 14, Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Sesudah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak laki-laki dan perempuan, dan inilah nama anak-anak itu. Dan disinilah saudara-saudara letak problemnya. Karena apa? Karena ingat, apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-17 mengenai seorang raja. Tuhan sendiri yang berkata kepada orang Israel, kalau engkau ambil raja, ingat, jangan ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang, emas dan perak pun jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Ada masalah yang besar di akhirnya. Begitu banyak anak ini dan begitu banyak istri ini yang mengakibatkan perpecahan daripada kerajaan di bawah Salomo, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana pada saat ini, kita melihat bagaimana Daud sadar sebetulnya. Dia tahu kenapa dia melakukan hal ini. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dan seringkali saya berpikir ya, maksudnya apakah dia nggak sadar gitu kalau misalnya dia melakukan itu? Saya yakin dia sadar. Tetapi mungkin dia pikir ketika orang-orang lain, raja-raja lain melakukan ini, kenapa dia nggak melakukan hal ini? Dan seringkali cultural influence atau cultural challenges itu saudara-saudara, seringkali membuat kita juga berpikir begitu loh. Ketika orang lain melakukan hal seperti itu, why not we do it? Kenapa orang lain boleh dan saya nggak boleh? Kenapa orang lain bisa untuk nggak pergi ke gereja pada hari Minggu, tetapi kenapa saya harus pergi ke gereja? Dan seringkali pada akhirnya
Cultural confirmation itu membuat kita berpikir bahwa, ya kenapa enggak kita ngapain kita harus pergi ke gereja pada hari Minggu. Ada begitu banyak harapan yang besar kepada Daud. Tetapi kita lihat juga bahwa ini bukan raja yang sempurna, saudara-saudara. Kita melihat bahwa Daud melanggar hal yang utama di sini. Yaitu bagaimana seorang raja tidak boleh mengambil banyak istri, saudara-saudara. Apakah dia nggak tahu? Saya yakin dia tahu. Tetapi dia nggak mempedulikannya. Dan disinilah setan bekerja, saudara-saudara, untuk menghancurkan kerajaan Daud dan menghancurkan juga janji pengharapan Allah yang diberikan kepada Daud dan juga kepada orang Israel. Susah ya, saudara-saudara ya? Dapat dari mana kalau begitu pemimpin yang berhasil? Betul nggak? Seperti apa kita bisa berharap kepada orang? Kenyataan daripada pemerintahan Raja Daud ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya, saudara-saudara, apakah ada raja yang sempurna? Apakah ada pemimpin yang sempurna? Ternyata raja yang besar, Raja Daud, is only a broken king pada akhirnya. Dia broken karena apa? Karena dia pada akhirnya membawa kerajaan ini ke dalam kehancuran dan dia juga membawa dirinya ke dalam kehancuran. Sampai sekarang, saudara-saudara, kalau misalnya saudara tahu, ada jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta daripada orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai macam tempat. Dan mereka masih mengharapkan kedatangan daripada seorang Mesias. Seorang yang sempurna. Lebih sempurna bahkan daripada Raja Daud yang akan datang dan memberikan kepada mereka harapan yang baru. Untuk membawa mereka kembali lagi. Makanya saudara-saudara, setiap kali mereka gather, orang-orang Israel itu, mereka itu selalu toast. Toastnya apa saudara-saudara? Kalau mereka toast, kalau kita kan cheers begitu ya. Tapi kalau mereka toast itu biasanya apa? Mereka katakan, next year in Jerusalem. Next year in Jerusalem. Jadi dengan kata lain mereka masih ada harapan. Kalau misalnya akan ada seorang Mesias yang datang dan mempersatukan mereka kembali dan memberikan kepada mereka kemenangan. Tanpa mereka sadar sebetulnya kalau misalnya Mesias itu sebetulnya udah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka miss akan hal itu. Dan Allah menyatakan bagaimana peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang diberikan kepada semua orang. Dikatakan di Lukas 2 ayat 10, ingat gak ceritanya pada waktu itu ketika malaikat datang kepada para gembala? Dia katakan apa? Kita baca bersama-sama ya. Dari mulai kata jangan takut. Oke? Udah ketemu saudara-saudara? 1, 2, 3. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kurang apa lagi, saudara-saudara? Kurang jelas apa lagi begitu loh. Kalau misalnya Mesias itu udah datang, dan dia bukan hanya datang, tetapi dia datang dan lahir di kota Daud. Keturunan Daud yang membawa orang Israel keluar dari penderitaan mereka. Engkau gak perlu menunggu-nunggu lagi sebetulnya. Akan kelahiran daripada Mesias, akan kehadiran daripada Mesias yang akan membawamu bebas. Raja ini telah datang. Dia telah datang dan menggenapi janji Allah dan dia memiliki keberhasilan dan kemenangan saudara-saudara atas banyak hal. Dan selama hidupnya dia selalu melakukan kehendak Allah yang sempurna. Di Yohanes pasal 5 ayat 30 dia katakan bahwa Yesus itu adalah dia yang melakukan kehendak Allah yang sempurna. Dengan dia mati di atas kayu salib, dia melakukan kehendak Allah yang sempurna. Dengan dia mati di atas kayu salib, dia menjadi display daripada kemuliaan Allah. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Dan kita yang sudah tahu siapa Yesus, kita perlu datang dan katakan, Tuhan, aku mau belajar dari apa yang dialami oleh Daud, dari apa yang dialami oleh orang Israel. Bagaimana aku mau percaya kepadamu, dan aku mau percaya kepada waktumu. Saudara-saudara, salah satu lagu yang terkenal di dalam himne lagu-lagu Kristen itu adalah lagu Trust and Obey. Oke? Lagu Trust and Obey.
Dan saudara-saudara, di dalam lagu Trust and Obey itu betul-betul memiliki nilai-nilai yang mengingatkan kepada kita akan apa yang dilakukan oleh Daud dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi mereka percaya akan janji-janji itu, tetapi mereka pikir bahwa mereka masih menunggu akan hal tersebut. Tetapi kita tahu, saudara-saudara, bahwa di dalam perjanjian baru dikatakan Kristus sudah lahir. Oleh karena itu, saya bukan hanya sekedar trust, tetapi saya mau obey apa yang dilakukan oleh Kristus. Saudara-saudara, saya harap firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan mengingatkan kita akan janji Allah dan yang sudah diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Tuhan, kitab ini penuh dengan intrik-intrik, dengan perjalanan historis, dengan karakter. Tuhan, ajarilah kami ya Bapa untuk kami boleh terus membaca kebenaran firman Tuhan ini, boleh terus merenungkannya, boleh terus ya Bapa untuk belajar dari karakter-karakter yang kami baca. Bagaimana Engkau adalah Allah yang terus menggenapi janji-Mu dan telah menggenapi janji-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong bantu kami supaya kami boleh bukan hanya mengerti firman-Mu pada saat ini, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.